Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu minas shalawatil mujarrabat, selawat yang ampuh, yang sudah terbukti kemanjurannya. As-salatu tafrijiyah al-qurtubiyah. Jadi selawat itu disebut dengan selawat at-tafrijiyah al-qurtubiyah. Wa yuqalu laha indal maghribah as-salatun nariyah. Kalau ulama di Timur Tengah itu populer dengan sebutan selawat nariyah. Li'annahum idza aradu tahsil matlub aw dafil matlub yajtami'una fi majlisin wahidin yaqra'una hadhihi as-salat an-nariyah. Nah, kenapa dinamakan selawat nariyah? Karena ketika mereka punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita tinggi, mereka berkumpul dalam satu tempat, mengundang orang, kemudian membaca selawat nariyah itu jumlahnya 4.444. Jadi Bapak itu kalau punya hajat besar, punya cita-cita yang tinggi, itu undang orang. Ya tidak usah banyak-banyak, ya anaknya, ponakannya kumpul berapa, satu keluarga itu sekitar 5 orang, 4 orang. Nah, undang satu tempat, lalu kemudian baca selawat nariyah 4.444. Nah, fayanalu matlubahu sari'an kana. Insya Allah hajatnya Bapak, insya Allah keinginannya Bapak, insya Allah semua cita-citanya Bapak itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanari seperti api. Nah, kenapa dinamakan selawat nariyah? Karena daya ijabahnya itu sama dengan api. Bagaimana api? Api itu sama dengan membakar rumah, kan cepat itu Pak. Ya. Jadi ketika api itu melahap rumah, 5 menit habis. Nah, orang yang membaca selawat nariyah itu akan diijabah Allah itu dengan cepat, tidak menunggu lama, tidak pakai lama, tapi cepat. Nah, cuman harus ada cara-caranya, ada kaifiyahnya Bapak. Jadi tidak hanya sekedar dibaca saja, tapi ada cara-caranya. Bagaimana caranya? Caranya itu yang pertama harus membaca dulu dengan lengkap Allahumma sholli ala sayyidina, itu selawat nariyah, hafal ya, hafal ki. Nah, ajazali Syekh Muhammad At-Tunasi. Jadi yang mengijazahkan ini namanya As-Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili, nafa'allahu lana bi'ulumihi amin. Nah, Syekh Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili ini Bapak, ini mendapatkan ijazah dari Syekh Muhammad Tunisia. Jadi pertama kali yang punya selawat nariyah itu adalah salah satu ulama At-Tunisi, ulama Tunisia di Timur Tengah. Ulama Muhammad At-Tunisi itu mendapatkan ijazah dari Syekh Al-Maghribi. Syekh Al-Maghribi ini mendapatkan ijazah dari Syekh Sayyid Zaini Makki. Sayyid Zaini Makki itu mendapatkan ijazah dari Syekh Sayyid Muhammad As-Sanusi fi Jabal Abil Qubais. Jadi ulama-ulama ini mengijazahkan selawat nariyah itu di atas gunung Abil Qubais. Jadi tidak sembarangan. Jadi ijazah itu diberikan di puncak gunung, di puncak gunung.
Nah, kata Sayyid Haqi Muhammad Haqi An-Nazili ini berkata, wa ana azantu wa ajaztu liman dawama ala qiraati hadis salatil mubarakah al-maimunah. Saya, kata imam ini, saya akan memberikan amalan kepada siapa saja, akan memberikan amalan dan mengijazahkan kepada siapa, yang penting dirinya itu komitmen untuk mengamalkan selawat nariyah. Bapak siap ya untuk mengamalkan ini ya? Nah, siap. Nah, sebagaimana kama ajazna biha min haulil masyayikh al-mazkurin qaddasallahu asrarahum wa nafa'ana bihim amin. Sebagaimana guru-guru kami itu mengijazahkan kepada kami. Jadi Syekh Muhammad Haqi An-Nazili ini Bapak dapat amalan dari gurunya namanya Syekh At-Tunisi. Syekh At-Tunisi itu mendapat amalan dari Syekh gurunya Syekh Al-Maghribi. Syekh Al-Maghribi itu mendapatkan amalan dari Syekh Sayyid Zaini Makki. Zaini Makki itu mendapat amalan dari Syekh Sayyid Muhammad As-Sanusi di puncak gunung. Dan ini kata pengarang kitab ini, saya akan mengijazahkan amalan ini kepada siapa yang mau istiqomah mengamalkan sebagaimana saya diberikan oleh guru-guru kami. Nah, cara bacanya bagaimana? Cara bacanya ini Bapak. Al-Imam Ad-Dinuri man qara'a hadhihi sholata dubura kulli sholatin 11 marratan yattakhiduha wirdan la yanqati'u rizquhu wa yanalul maratib al-'aliyah wad daulat al-'aliyah. Imam Ad-Dinuri berkata, barang siapa yang membaca selawat nariyah itu sebanyak 11 kali. 11 kali, kan tidak banyak Bapak ya. Jadi setelah sholat 5 waktu itu baca selawat nariyah itu 11 kali. Insya Allah wa yattakhiduha wirdan, dan itu dijadikan wiridan. Jadi setiap habis sholat dijadikan wiridan. Maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak akan pernah putus. Allah akan memberikan anugerahnya yang tidak pernah putus. Allah akan memberikan nikmatnya yang tidak pernah berhenti. Jadi Bapak itu cukup membaca 11 kali habis sholat 5 waktu itu 11 kali. Yang penting istiqomah. Yang penting rutin. Tak usah. Nanti ya, kalau yang 4.000 itu kalau punya masalah besar, kalau punya masalah rumit, kalau punya masalah yang sulit untuk diselesaikan oleh akal, itu baru baca 4.444. Kalau hanya pengen dapat istri, pengen dimudahkan hutang, cukup yang 11 kali. Itu yang menurut Imam Ad-Dinuri. Lalu kemudian wayanalul maratibal aliyah wad daulah al-waniyah. Dan Bapak itu kalau mengamalkan yang 11 kali setiap sholat itu, maka Bapak itu akan ditinggikan derajatnya. Bapak itu akan ditinggikan harkat martabatnya. Bapak itu akan diangkat pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang orang-orang yang membenci sebelumnya itu akan tunduk sama Bapak. Kalau membaca yang 11 kali asalkan rutin. Lalu kemudian wal waniyah wad daulal waniyah, dan Bapak itu akan diberikan kemudahan rezeki sehingga Bapak itu menjadi orang yang tidak sulit mencari nafkah. Bapak itu akan diberikan kemampuan sehingga ekonominya Bapak itu
tinggi daripada tetangga yang lain. Asalkan istiqomah setiap sholat itu membaca cukup 11 kali. Wa man dawama 'alaiha ba'da sholati subhi, dan barang siapa yang membiasakan membaca shalawat nariyah itu setelah subuh 41 kali, yanalu muraduhu aidon, dan setiap subuh membaca 41 kali. Kalau tadi kan 11 kali, sekarang 41 kali, tapi setelah subuh maka semua keinginan Bapak akan tercapai. Semua cita-cita Bapak itu akan tercapai. Semua obsesi Bapak itu semuanya itu akan tercapai kalau setelah subuh membaca 41 kali. Wa man dawama 'alaiha kulla yaumin mi'ata marrah yahsul matlubuhu wa yadruku irduhu fawqa ma araduhu, dan barang siapa yang membaca selawat nariyah itu setiap hari 100 kali, maka semua keinginan Bapak, bahkan di luar keinginan Bapak, itu akan tercapai. Misalkan Bapak itu pengen uang 100.000. Nah, yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya 100.000, tapi 500.000. Kalau Bapak itu berkeinginan diberikan Allah, minta rezeki sama Allah itu 1 juta misalkan, maka Allah akan memberikan rezeki itu 2 juta. Artinya Allah akan memberikan rezeki itu di atas keinginan kita, asalkan tiap hari membaca 100 kali. Setiap hari baca 100 kali. Wa man dawama 'alaiha kulla yaumin alfa marrah falahu ma la yasiful wasifun mimma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbin bashar. Nah, kalau Bapak itu mampu setiap hari itu membaca 1000 kali, mampu enggak? Kalau Bapak itu mampu membaca 1000 kali, maka Allah akan memberikan sir-sir, akan memberikan kekuatan kepada Allah, kepada Bapak, mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kalau Bapak itu mampu membaca 1001 kali, Allah itu akan memberikan kemampuan kepada diri Bapak mendengar sesuatu yang belum pernah didengar oleh orang lain. Jadi Bapak itu setiap ada orang ngomong, orang bicara, walaupun Bapak itu tahu, kamu bicara saya lah. Jadi kalau mampu membaca 1000 kali. Artinya khasiatnya itu kalau orang yang mampu membaca selawat nari itu 1000 kali setiap hari, Allah menganugerahkan keistimewaan mampu mendengar sesuatu yang tidak pernah didengar oleh orang lain. Kalau Bapak itu mampu mengerjakan amalan ini sejumlah 1000 kali setiap hari, Allah akan menganugerahkan penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kalau setiap hari baca 1000. Kemudian waqala al-Imam Al-Qurtubi, man arada tahsila amrin muhimmin azimin aw daf'il bala al-muqim falyaqra hadhihi salat at-tafrijiyah wal yatawassal biha ila nabi lil khalqil azim. Kalau Bapak itu punya masalah besar, kalau Bapak itu punya persoalan yang rumit sekali untuk diselesaikan, apabila Bapak itu punya problem kekeluargaan, apabila Bapak itu punya masalah dengan hukum dan itu sulit untuk dituntaskan, sulit untuk dicarikan jalan keluar, maka Bapak itu
membaca selawat nariyah sambil bertawasul kepada Rasulullah SAW, membaca arba'ata alaf wa arba'amiatin wa arba'an wa arba'ina marrah. Bapak itu harus mampu membaca selawat nariyah itu sebanyak 4.444. Jadi bapak itu kalau punya problem besar, masalah besar, punya musibah besar misalkan, maka untuk supaya bisa mengatasi itu, bapak harus mampu membaca selawat nariyah sebanyak 4.444. Tapi harus tawasul dulu. Dimulai tawasul terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Cukup, setelah itu langsung baca selawat nariyah sebanyak 4.444. Nah, fa innallaha ta'ala yuwaffiqu muradahu wa matlubahu ala niyatihi. Allah akan menganugerahkan semua keinginan kita pasti akan tercapai. Semua cita-citanya pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan kita. Apa keinginan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kada zakar Ibnu Hajar Al-Asqalani khawas hadal adat wa innahu aksir fi sabil ta'khir kada fi asr al-asr. Jadi kesimpulannya, kalau hanya mempunyai masalah tidak begitu besar, cukup baca 11 atau 41 atau 100 atau 1000. Tapi kalau sudah punya persoalan yang rumit dan sulit untuk dicarikan solusi, maka harus mampu membaca 4.444. Insya Allah semua urusan, semua persoalan, semua problem akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak kira-kira ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.